Di video sebelumnya, saya sudah berjanji akan membuat video tentang keputusan besar dan kontroversial pada tahun 2010, di mana 3 keputusan besar dan kontroversial tersebut seperti saling berkaitan dan berhubungan antara FIFA, Barcelona, dan Qatar. Apa saja 3 keputusan besar dan kontroversial tersebut? Tanpa panjang lebar, mari kita bahas sekarang. Satu, 3 nominasi peraih Ballon d'Or 2010, semua dari Barcelona. Pada tahun 2010, ada sebuah keputusan besar dan kontroversial yang berkaitan atau berhubungan antara FIFA dan Barcelona, di mana 3 nominasi peraih pemain terbaik FIFA atau FIFA Ballon d'Or 2010 waktu itu semuanya berasal dari Barcelona. Mereka adalah Messi, Iniesta, dan Xavi Hernandez. Pada video saya sebelumnya yang berjudul Pantaskah Messi Ballon d'Or 2010? Di situ saya jabarkan secara detail dan rinci apa saja alasan kenapa Messi kurang pantas meraih Ballon d'Or 2010. Salah satu di antaranya, ganjilnya keputusan tentang 3 nominasi peraih Ballon d'Or 2010 yang semuanya berasal dari Barcelona. Jika patokan untuk masuk 3 nominasi adalah statistik gol, pertanyaannya adalah, kenapa tidak ada nama Cristiano Ronaldo? Apakah catatan Cristiano Ronaldo saat itu kalah oleh Iniesta atau Xavi? Pasti jawabannya tidak. Ronaldo unggul dalam hal statistik gol dibanding Iniesta dan Xavi Hernandez. Kemudian, jika patokan untuk masuk 3 nominasi adalah gelar atau trofi, pertanyaannya adalah, kenapa tidak ada nama Wesley Sneijder? Dalam hal meraih gelar, Sneijder berhasil membawa Inter Milan juara Liga Champions Eropa, plus Serie A, dan Coppa Italia, alias Treble Winners. Bersama timnas Belanda, dia berhasil membawa Belanda menjadi runner-up Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan menjadi top scorer bersama dengan torehan 5 gol bersama Thomas Muller, Diego Forlan, dan David Villa. Tidak masuknya Wesley Sneijder atau Cristiano Ronaldo di 3 besar nominasi peraih Ballon d'Or 2010 menjadi keputusan besar dan kontroversial pertama pada tahun 2010 yang berkaitan antara FIFA dan Barcelona. Dua, sejarah tercipta ketika Barcelona setuju memakai sponsor Qatar Foundation. Pada bulan Desember 2010, sejarah tercipta ketika Barcelona mengumumkan Qatar Foundation menjadi sponsor kaos pertama mereka dengan nilai kontrak 150 juta euro atau sekitar 1,7 triliun dari 2011 hingga 2016. Nilai yang juga mencatat sejarah baru. Barcelona merupakan klub milik publik Catalan. Sejak berdiri, dalam sejarahnya, Barcelona tidak pernah memakai sponsor dan klub dijalankan atas biaya komunitas dan hasil pertandingan. Namun, seiring berjalannya waktu, Barcelona akhirnya menjadi institusi bisnis juga. Kaos Barcelona pertama kali ditempel logo pihak lain dengan ukuran besar adalah UNICEF. Ini bukan sponsor, tapi lebih sebagai kerjasama kerja sosial. Sebab Barcelona juga menyumbang sebagian dananya untuk anak-anak. Selain itu, Barcelona juga ikut mengkampanyekan program-program UNICEF. Sementara Qatar Foundation
akan menjadi sponsor karena harus membayar kepada Barcelona sebagai kompensasi memasang logo di kaos mereka. Saat itu, kerjasama tersebut disebut-sebut sebagai kerjasama dengan nilai terbesar yang pernah ada di sejarah sepak bola. Hanya ada 2 klub yang bisa mendekati rekor perjanjian kerjasama sebesar itu di saat itu, yakni Manchester United yang saat itu dengan Aon dan Liverpool. Kesepakatan antara Barcelona dan Qatar, khususnya Qatar Foundation, menjadi keputusan besar dan kontroversial kedua pada tahun 2010, di mana pada keputusan besar dan kontroversial kedua ini berkaitan atau berhubungan antara Barcelona dan Qatar. Tiga, ditunjuknya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Keputusan besar dan kontroversial ketiga pada tahun 2010 adalah ditunjuknya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia dilakukan dalam rapat Komite Eksekutif FIFA pada tahun 2010. Dalam rapat tersebut, Komite Eksekutif FIFA menunjuk Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Pada awalnya, Amerika Serikat dijagokan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun, pada akhirnya, FIFA memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Selain itu, dugaan suap dalam pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia juga mencuat tatkala The Guardians merilis laporan adanya dugaan suap kepada para pejabat FIFA untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Masalah bukan itu saja. Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 membuat Piala Dunia untuk pertama kalinya berlangsung di Timur Tengah. Dan ini membuat putaran final Piala Dunia berlangsung dari 21 November sampai 18 Desember. Sesuatu yang tidak normal seperti biasanya, karena pada umumnya Piala Dunia berlangsung pada bulan Juni dan Juli. Jika Piala Dunia Qatar diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli, maka pertandingan akan berlangsung dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius dan bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sehingga pada akhirnya dibuatlah keputusan bahwa Piala Dunia Qatar 2022 diselenggarakan pada bulan November sampai Desember, di mana saat itu suhu udara di Qatar diperkirakan hanya mencapai 25 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah keputusan besar dan kontroversial ketiga pada tahun 2010 ini berkaitan atau berhubungan antara FIFA dan Qatar. Jadi, itu adalah 3 keputusan besar dan kontroversial pada tahun 2010, di mana seperti yang sudah saya jabarkan panjang lebar tadi, 3 keputusan tersebut seperti berkaitan dan berhubungan antara FIFA, Qatar, dan Barcelona. Pertanyaannya adalah, sebenarnya ada apa antara FIFA, Qatar dan Barcelona di tahun 2010? Silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini, agar channel ini bisa jauh lebih cepat berkembang dan membuat saya tambah lebih semangat untuk membuat video-video baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.